Yang kedua adalah berlebih-lebih perkataan. Ya tadi semalam tuh aja lah, bila sekali cukup aja, tidak usah 2 kali. Aman 2 kali udah masuk ke nomor berlebih-lebihan. Min aqwalil Mustafa, ini setengah daripada hadis Rasulullah. Tuba liman amsakal fadla min lisani wa anfaqal fadla min mali. Beruntung, ini amun Nabi sudah mengatakan beruntung, ini pasti beruntung. Beruntung besar atau beruntung bagi orang yang menahan kelebihan dari lidahnya. Nah, jadi guys, karena ini muntung ini kita tahan daripada bapandir nang berlebih-lebihan. Artinya disuruh mengurangi bapandir semula. Jadi seadanya bapandir, jangan berlebih-lebihan. Apalagi mana yang ada penting semalam. Maraton dulu. Jadi bapandir itu jadi nang perlunya dulu lah. Jangan berlebihan kelewatan pandir. Jadi disebutkan Nabi beruntung apabila kita kawa menahan daripada berlebih bepandir. Dan beruntung lagi siapa orang yang menafkahkan kelebihan dari hartanya. Jadi mun harta, lebihan dinafkahkan, amun pandiran lebihan ditahan. Jadi beda mana ya? Jadi kalau pandiran ditahan, kalau harta dikeluarkan. Jadi lebihan harta bagus dikeluarkan. Ya bagi roti. Contohnya mana? Jadi kelebihan harta sedikit roti. Jadi dikeluarkan. Ini Nabi beruntung. Ini mana untung? Nabi benar untung. Padahal mana untung nih kita tahan nih. Cuma mana ya sedikit sekali orang yang mampu memperbuatnya aja semalam. Tahu aja kita nih bepandir itu kan lebih baik nang baik tuh punya cukup sekali aja, kada usah 2 kali sih. Kecuali mana kita nih misalnya mana mengajar ada orang atau kurang paham, itu bisa diulangi 2 kali sampai 3 kali. Jangan juga mana 4 kali. Kalau 4 kali itu berarti itu sudah berlebihan sudah. Nabi pun pernah ulang. Di sini berpandir. Kalau orang paham orang sih diulangi. Mau ulangi itu sampai 3 kali aja maksimalnya mulai. Dan apa semua. Yang ketiga ini pandiran yang kada baik lagi adalah masuk berkata-kata batil dan maksiat. Apalagi mana yang dipandirkan nih dosa, misalnya menggibah orang mana berdusta kena. Di sini contohnya seperti menghikayahkan keadaan perempuan-perempuan. Dikisahkan mana binian. Ini anobabnya. Ini contohnya misalnya pandikan kisah binian seiman datang melaman. Itu lagi baik mana insiden. Dan majlis-majlis khamar. Orang mabuk-mabukan mulai kisahkan kisah batil sih dosa sih. Dan kedudukan orang fasik. Jadi kisah-kisah orang fasik jangan dikisahkan juga ini. Yang keempat ini berkelahi dan berbantah. Ini soal mumpung, soal jawab. Abgadur rijali ilallahi aladul khasm. Yang terlebih benci seseorang kepada Allah yaitu orang yang sangat kuat berkelahi. Nanti mereka tuju bakalahi pandir. Rancangan berbulu nih. Apa tadi soal kan nih? Biasanya ini masalah dunia aja nih.
Man jadala bi khusumatin bi ghairi ilmin lam yajal fi sahhatillah hatta yansi'a. Nah, Rasulullah ini bersabda, barang siapa yang mujadalah itu teman, mujadalah itu mana ya, bahwalan dalam perkelahian dengan tiada ilmu, ilmunya ada bahwa itu niscaya senantiasa ia di dalam murka Allah hingga ia berdamai. Nah, jadi kita selama bahwalan itu Tuhan saling berdamai. Apalagi kita sesuai dengan ada ilmunya gawal masalah pengajian sesat kan mana. Nah, ini ada kali di bawah sini mana. Satu khisalin min al-khair, ada 6 dari Nabi. Nah, 6 ini mana yang daripada kebaikan. Bila kita tahu kawan kita kalam tadi ini bagian baik, ini kepahala di jihad doa a'da'illah bisayf as-sawmi fi yawmi sayf wa husnu sabri indal musibah wa tarkul mira wa anta muhaikun wa tabkiru salah fi yawmil ghaib wa husnul wudu'i fi ayami syita. 6 perkara termasuk daripada kebaikan. Di mana 6 ini mana kebaikan yang sempurna nih, ganal pahalanya nih. Pertama, berjihad berhadapan dengan musuh Allah menggunakan pedang. Ini saja ini zaman Nabi. Nah, zaman Nabi itu perang ini mana untung mana bila menang dia berharta. Teman, musuh mana pakai kuda. Nah, jadi mana bila musuh kalah boleh diambil dari itu mana musuh kalau matian diambil hartanya tuh boleh kudanya diambil, apa penyabawa itu nah boleh diambil itu harta ganimah mana. Nah, jadi orang Islam ini untung bila menang untung dapat harta, bila kalah mana mati syahid. Nah, bahkan awliya orang baik itu seandainya mati hidup lagi anak orang belum mati syahid. Jadi menang untung kalah untung. Jadi pertama tadi jihad. Ini buahnya ini jihad kali di Palestina nih. Makanya kita mendoakan ini orang-orang kafir Israel itu mana bisa mampu. Cuma kalau minggu tadi kalah orang banyak deh. Itu yang jutaan yang mati mana bukan Israel. Jadi kita sini mendoakan. Guru hadir guru. Jadi kita sini mendoakan mana kemudian Palestina menang. Kita ke sana ada kawas itu telak. Nah, mendoakan orang oleh ayahnya. Dan jangan tuh kali bodok bahannya tuh. Nah, tapi yang banyak kalah. Jadi kita dapat juga pahala. Lalu juga yang bilang kita kada mendoakan kena itu kada termasuk orang Islam yang sempurna mana ya. Man lam yahtam bi amri muslim itu orang kada memperhatikan keadaan orang Islam. Itu Nabi bukan orang Islam yang sempurna itu. Jadi satu sudah manlah dapat tadi yang perang. Nah, yang kedua puasa di hari yang panas, musim panas. Dan kita ketujuh puasa tuh dinginnya loh. Nah, makanya mana sih Umar itu ketujuh puasa tuh hari panas, kemarau, hari panas. Apalagi di Makkah tuh nah, kalau ada apa suhunya tuh di Makkah tuh panas banget juga. Nah, panas balik di sini. Jadi mana semakin panas mana semakin ganal pahalanya. Puasa tuh nah, yang panas mana ganal pahalanya. Maunya dingin tak orang. Nah, jadi kita punya kawan juga hakot panas nih. Nah, kayak Sina Umar masih ketujuh. Ya bang, kok nah panas lah. Puasaan oleh itu nah. Jadi semakin panas semakin ganal pahalanya.
wa husnus sabri indal musibah, dan sabar bersungguh-sungguh ketika ditimpa musibah. Musibah itu mah sesuatu yang kita kada katuju. Ini orang biasa bang oleh orang aulia Allah tuh musibah itu mana ketujuhnya. Nah, kalau kita ini kan takutan karena musibah. Nah, kalau aulia itu nya musibah itu sama aja musibah. Nah, mana ini nikmat kan? Ada kisah mana ini? Nah, ini kisah ini aulia supaya ini aulia bisa tahu kisahnya sudah. Kisahnya ini mana supaya kita ini baik sangka mengapa perbuatan Tuhan kita. Nah, ada kisahnya Pak Haji. Jadi ada seorang perempuan ini mana kematian laki. Nah, Patiman balu. Nah, anak bertiga mana yang halus. Nah, kayak ini nah bertiga ini kalau anak halus mana diongkosi. Nah, laki mati, anak bertiga. Itu mana terjadi di zaman Nabi Daud. Jadi mana nang mama tadi mana mendatangi Nabi Daud. Nah, susah mana miskin laki mati ya ulang. Maka gagian mana nonton aja, karena mana nonton sampai hari itu nah dia bola baju mah mulai ditenon mana. Wah ini orang pakai mesin dulu. Nah, ada mana mesinnya di Jakarta tuh yang bola oleh baju di toko-toko tuh nah ada satu yang satu saya mau ulah baju di toko yang memesan kalau dia baju olahraga. Jadi mana yang nakoni nang mamanya tadi seorang ibu tadi. Nah wahai Nabi Daud ya kalau ini miskin nama engkau si anak bertiga laki mati gawian ini seadanya paling sehari itu berapa selambar gak boleh. Nah dijual misalnya. Nah anak yang kursi bertiga kayak apa Allah ini adil lah jar. Nah mana tahu kayak itu mana adil lah jar. Arti adil itu mana yang lawan daripada zalim. Jadi punya kada adil berarti zalim. Jadi bahagia aja Nabi Daud. Nah Tuhan itu adil. Boleh kayak bahagia. Nah boleh sekalinya kayak esokan harinya kan jadi tali tadi hilang. Nah tali tenun tadi diambil oleh burung. Nah tali saya kenal nih benang nggak bisa gitu nih tali kenal bang talinya saya mulahan tadi. Sabarnya oleh dibawa burung deh. Nah dibawa burung naik ke rabang ke laut, arah ke laut itu bawahnya. Lalu kalau baca didatangi pulang Nabi Daud tadi. Nah wahai Nabi Daud, kalau ini sudah kehilangan gawian nah, ini apa? Tali tenun tadi lo hendak olahan tadi hilang dibawa oleh burung karena lautan itu. Apakah Allah ini masih adil? Itu nanti orang mana? Berarti nak orang makan lagi gawin kadeda. Adil lah Tuhan ini. Nah jadi Nabi Daud Tuhan tu adil. Sekali mana datang orang bertiga, melangin Nabi Daud ya, membawa bajai. Setiap orang membawa 100 dinar. Dinar gitu lah kalau itu berapa? Anggaplah jutaan lah. Bisa lebih misalnya. Anggaplah aja 5 juta lah, punya banyak lah duitnya. Jadi banyak 3 orang membawa 100 dinar, saya kau 100 dinar, 300 dinar. Jadi mana salahnya mana yang bertiga tadi orang dari mana yang bahan kapal, bahan layar naik. Di layar itu mana dari itu nak ada mesin gitu apa layar itu di lautan. Jadi baca tihangnya tuh dihendak rubber. Pacangan manunang angin nah jadi kan manggur itu kalau bahannya ada melung menjulungi tali tadi jadi tali jika jadi hancur dan tihangnya nah jadi selamat perahu tadi layar tadi. Nah kami aja hubungannya tadi berniat ini duit ini pacangan Allah kami beriakan kepada orang fakir miskin. Nah aja nang bibir tadi itu bandang ulun tuh tali tuh. Nah tali ulun nang dicuntan nang burung. Nah penjeng Nabi Daud atau julung duitnya tahun lebih yang ini. Nah di mana berduit langsung.
jangan dihilang karena tali tadi kada berduit. Nah, jadi mana kayak apa aja mana keadaan kita musibah karena apa lah Tuhan tuh mana adil. Jangan sampai kada adil mana berutatan yang Tuhan kada adil. Zalim Tuhan jar. Nah, itu mana berutat. Jadi kayak apa aja keadaan kita mana adil aja. Kalau iman ini nah, ya Allah aja iman. Orang kayak apa hidup ini miskin terus iman. Kan kampet gitu tadi. Nah, ada boleh mana ya? Adil tapi yang Allah menjadi iman. Nah, ada boleh mana ya? Jadi kayak apa aja kejadian di kita ini mana kita baik saja aja. Namun sugih aja Tuhan kena kamu kalau dikata lagi lawan agama pengajian gede lagi aja Tuhan. Kita juga mana kayak itu. Mana disambungan iman sabar sungguh-sungguh ketika ditimpa musibah. Nah, ini yang kita sahih mulai watarkul mira wa anta muhiqun, dan meninggalkan berbantah-bantahan padahal kamu benar. Nah, jadi awalnya bujur sudah tinggalkan. Ini artinya awalnya orang ini kada hendak bantah-bantahan. Yang kayak siapa tuh nyosor Imam Syafi'i kah? Sin bujur ali ai. Coba sampai diam aja. Akhirnya kita pas musuh atau nalo mana yang sadar surangan mana lalu kembali lewat sidin. Nah, artinya bisa bujur sidin. Jadi musuh atau nalo nantak bakalah. Namun dikarasinya juga. Baik diam aku jadi Imam Syafi'i. Nah, lalu pas musuh tadi merasa salah, lalu nya minta ampun. Dan bersegera sholat di hari yang dingin. Nah, iman misalnya hajan mana songsong lo turun. Pada pagi jam 5 itu mana termasuk kebaikan karena hari dingin songsong tulak. Apalagi ajan. Itu mana kebaikan yang luar biasa itu yang berlipat-lipat ganda pahalanya. Jadi bersegera sholat di hari yang dingin ya subuh nih. Subuh lima songsong sudah bangun. Ajan pulang. Ini luar biasa nih pahalanya nih. Dan menyempurnakan bersuci di hari panas. Baudur nih. Atau hari dingin sama juga nih. Hari dingin subuh. Apalagi musim kemarau nih, dingin. Kalau nyaman saya gunakan wudu, 3 kali. Yang sholatnya digawe juga, itu kan kenal juga pahalanya. Jadi 6 tadi mana? Nah, kita syahid mana ini adalah masalah jangan berlebih-lebihan perkataan. Ini ada nilai sambungan sabarina. Hadis masalah jangan bahwa ini melengkapi hadis yang di atas tadi. Wajah Rasulullah man tarakal mira'a wa huwa muhiqqun buniya lahu baitun fi alal jannah wa man tarakal mira'a wa huwa mubtilun buniya lahu baitun fi rabaudil jannah. Barang siapa meninggalkan berbantah-bantahan walhal ia memang benar. Nah, barang dia bujur dia tapi nya kulir ada hal malawani. Ini ada malah ini di TikTok tuh ada juga. Ini bahan nih bahan pembegal nasab. Ini mereka dari jauh dari kita sini. Bahan nih sini nah. Pembegal nasab. Bahan sini cuma nih di sini Pak. Di Koraus itu mana? Hanya gajah ganjil kan. Pembegal nasab kan ke Jawa situ. Di sini kan ada sudah pembegal nasab. Ada percaya lawan Habib. Ada jauh-jauh. Lalu ditanya orang minta ampun, sakanya berhubungan pulang. Sadang mereka lakukan kata tujuan Habib. Orangnya alim kada, makanya nang kayak rumah juga. Allah. Dapat dari mana? Nah, jadi barang siapa meninggalkan berbantah-bantahan walhal yang memang benar, maka dibikinkan baginya istana di puncak surga. Nah, di atas surga mana istana?
Jadi beda ada orang di istana kira di atas surga, di puncaknya. Berarti benar orang itu kada hendak banawanan, walaupun bujur, yang hendak banawanan. Dan barang siapa meninggalkan berbantah-bantahan, walhal ia dasar salah, maka dibikinkan baginya istana di tengah surga. Tadi kan di atas, lagi ini di tengah, tengah bawah bang, jangan di tengah. Ada ini bang, nang salah itu mana? Salah ada mengaras. Nah itu mana tahu dah nang itu lah kada merasa salah paknya itu mana di kitab itu nih jahrun murakab, jahilnya 2 kali, jakanya nang tahu salah kan jahil salah dibanding orang bujur dijual salah. Nah hakolnya ketahu kan ada ini baca soal salah tapi kena sadar pada salah. Dan abdalun mudilun, sasar dan menyesatkan. Ini biasanya anak kiai ini aja yang sesat. Nah, pangaras kiai. Padahal salah. Nang kita nak bujuk ini salahkannya lagi kita. Itu banyak sesat tuh pandingannya kita pandir aja. Ada itu no aulia. Nah hadirnya unggut. Nah unggut. Pindah nahap pandirannya gurunya. Oh. Di kitab kadem sana apalagi onggut di bongolinya hakun. Kita padahkan apa aja salah. Nah, deklarasinya tuh bang. Jadi kita uliai ke diam aja. Malapahi malawani asal tahu aja pada salah sudah sesat jangan mempati. Allah. Apalagi kita misalnya ilmunya ada tapi ada jadi kita pandir, nah bisa kalah seorang. Ada aulia ini jar di aulia ini daerah gambut aulia banyak sasar tuh mati aulia kena hilang seorang juga jar, sehari ada hilang, 2 hari ada hilang, sampai 3 hari pas berbau rumah. Nah yang mati jangan dia aja ini dimandiakan jadi hilang seorang kita jar hilang apa hilang pas berbau buruk. Nah gaya pakai sasar digambut tadi ada banjar ada jauh dari banjar. Nah anak dimandiakan gak hapun keluarganya tapi kadang kalau lagi sekong hanu mengarasi mandiakan gitu. Nah dimandiakannya samiakannya kada juga. Nah kita menai ngalih itu kita ini kada berilmu dibungli orang hapun. Nah dia bujuk saya sasar pengajiannya. Ini aulia paham aja aulia lah. Yang tahu nak sesat tu aulia. Yang keenam, membanyakan perkataan dengan memberati diri dengan bersajak saja. Ini bahan mereka pantun aulia. Ini ya dia ini mudah nalih menuti orang saja. Nah, ini oleh ngalih aulia. Si aulia ceramah. Apa je aulia ceramah ni menuti agim dah. Nah, di mana aku ceramah ni kena jawaban menuruti puas ya. Jadi mana kita tu nai ya jago berbahagia nai jangan asyik keturutan. Jadi dah diri sendiri. Nah, jangan menuruti orangnya dan mana menuruti anu ni. Menuruti gaya guru si anu je. Nah, gaya anu menuruti. Kita orang apalagi anu ni apa? Kenapa menuruti orang lah guru? Ya benar kalau dulu kita hari guru bang, presiden jadilah diri sendiri, jangan menuruti orang. Kita bisa tertekan. Kalau sih kena aja jangan berberat-berat dengan bersajak. Nah, aku nggak bicara itu benar. Timbul kena begat seorang. Nah, timbul takaluf. Nabi pun berlepas dari takaluf. Apa aja Nabi? Ana wa azkiya ummati burra'u minat takalluf. Aku dan orang-orang yang bertakwa dari umatku berlepas daripada berbuat berat. Nah, gimana ya? Berbuat itu seorang menuruti gaya orang. Nah, jadi soalnya anu lapah tertekan ininya. Nah, menuruti gayanya, gaya pandirannya, gaya tangannya. Apa jaiman menuruti sama ulama aja ceramah. Nah, gimana berat seorang. Jadi nak takaluk nak berbuat apalagi bersajak. Ini mana bisa n ujungnya. Nah, punya a lain aulia orang sudah terang sudah mahir sudah nalai buhan madihin nah.
itunya auliai ada pikir kan yang di ujungnya berlepas. Artinya Nabi ini mana kita hendak noni mengapi umat saja kita orang berat. Nah, syiraru ummati alladzina ghadaw bin na'im yaquluna anwa at'am wa yalbasuna alwan nasyab wa tashaddaquna fil qalam. Sejahat-jahat umatku itu belum berarti mana arti tahu ya itu arti itu selama mati bagi sunnah bagi sunnah yang ada bisa malayu arti ilatin enggak ada baju. Sejahat-jahat umatku itu orang-orang yang berpagi-pagi dengan kenikmatan makan dengan berbagai macam makanan. Nah, di macam-macam makanan. Ada masak habang, nah apalagi nasi kuning misalnya, nasup, banyak makanan atau sayur-sayurnya, lauk-lauknya banyak. Wa yalbasuna alwan nathiyab, dan memakai mereka itu bermacam-macam pakaian, berwarna-warna pakaian. Nah bagus banyak pakaiannya satu menai warna, paham teman? Karena kita ini ada di kitab itu dari yang paling bagus padahal pakaian ini satu menai. Misalnya iman putih-putih, iskun hirang-hirang tunggal. Misalnya awalnya hafang-hafang, nah minyak awal ya, ada orang ini itu misalnya mana yang baju nang bagalang tujuh kaos misalnya ada habang, ada hijau, ada putih. Kalau kita mana punya kebiasaan sewarna aja, jadi kalau bisa mana, jadi kita hendak memakai itu lah sewarna hati. Itu ada kalau orang yang berpondokan sekolahnya tahu sudah. Kalau bisa baju nah, jadi hati ini kan warna aja. Baju dalam warna gue di dalam. Iya kalau kita nukar nah, saya manfaat baju lo, nah ini paling warna polos sampai satu jalanannya bagus nih. Kalau bisa mau sudah tukar biar sudah kita juga mau kawan enggak. Nah, gimana ini supaya mulai hati kita ini kan berwarna. Ada nanggun maduga tau ya itu dua, kalau maduga itu dua warnanya putih warna apa tuh habang kayak lo, nah putih habang misalnya itu ciri buahnya. Ini sih nulis artinya apa kalau dulu? Iya. Sejahat-jahat umat orang mata. Nah itu mana diberikan Nabi jahat sebenarnya. Sayur makanan banyak, anak pulang baju macam-macam pulang. Dan ya Nabi yang kita sena berberat pada pandiran ya tadi auliai misalnya sajak misalnya nah melewati orang itu mereka masuk berat juga. Jadi Nabi kita kata ketujuh. Nah yang ketujuh memaki orang, kata guru, menghina orang, nyambeti orang, mencaci orang. Mencaci itu lawan daripada memuji mencaci. Nah, misalnya skornya jaiman namak bangkap jadi. Nah, itu mereka bisa mencaci. Menyebut kada baik mana? Kalau Budai bin Iyad gimana ya? Ambil bismillah. Kalau Budai bin Iyad radhiyallahu sini ni mana asalnya perampok pun nih bertaubat jadi wali. Nah Budai ni kan mana pada tuhai pada itulah tuh pada aulia ni siapa merampok orang ini tangan di jalan merampok kalian akhirnya dapat hidayah bertaubat mengaji jadi wali sidin. Makanya di kitab pun banyak banget perkataan sidin nih. Kalau Budai bin Iyad man arapan nasa istaraha bala yatribu limadihim wala yanzi'u lidamihim fa innahum sari'ul ridha sari'ul sukhri wal hawa yuhlikuhum. Barang siapa yang membantahi barang siapa memahami sifat manusia
Kemarin tulisannya itu model piano nih, putus-putus apa jadi? Jauh sendiri kan. Barang siapa memahami sifat manusia, maka ia akan merasa senang, merasa tenang, tidak berlimpah senang karena pujian mereka dan tidak gelisah karena celaan mereka. Nah, jadi mana kita ini tahu sih manusia tuh terkadangnya bisa memuji, terkadang bisa mencela. Mohon kita sadar mana ini sudah sifatnya naik, jadi kita sakit hati sih din. Nah, jadi dipujinya mana kada tambung. Nah, kalau mana dipuji orang, nah himong mana itu kita ambungan pulang mana. Itu kada kenal lawan sifat manusia itu. Kadang mereka cepat suka, mereka cepat suka, cepat benci. Nah, takanannya benci kita dicelanya kita mana. Nah, dan hawa nafsu lah yang menggerakkan mereka. Namun kalau Imam Bukhari mana dipuji orang kan dicela sama. Indi al-madih wa dzam indi sawa. Orang memuji orang mencela jadi sama aja. Nah, artinya awliai dipuji orang kita kadang lupa. Nah, dicela orang kita sakit hati. Menurut orang awliai ada kayak itu, kita dipuji orang, wah senang berhati. Dicela orang saling. Nah, itu mana orang awam kan. Apalagi kita tauhid jalan. Nah, nama menggerakkan tuh Allah Taala. Nah, nama muji Tuhan juga. Nama menggerakkan. Di mananya ada bahan hijab, kada terhalang. Nah, terus malah ada kisah mana? Nah, seperti kisah Al-Hikayah Hadis bin Yusuf yang terkenal zalim. Zalim itu mah ada 3. Zalim kepada Allah, kafir. Zalim kepada diri sendiri, itu membiarkan diri berdosa. Nah, kadang dapat taubat. Zalim kepada orang, memukul orang, apa orang itu zalim. Jadi Hadis bin Yusuf terkenal zalim orangnya. Lalu mendatangi Anas bin Malik dan mencacinya, mencaci Anas. Maka ini siapa nih sahabat Nabi ini? Anas ini dicacinya mana ini? Lalu Anas mengirim surat kepada Abdul Malik bin Marwan. Isinya apa? Bahwa Hadis memperdengarkan kepadaku kata-kata yang tidak menyenangkan. Nah, di pada hakamnya saya Jasidin Hadis itu pandangan itu kadang menyenangkan, mencaci aku. Nah, lalu Abdul Malik bin Marwan mengatakan, aku akan membuat Hadis datang kepadamu dan ia akan meminta maaf. Lalu Abdul Malik menegur Hajjaj, kamu omong apa kepada Anas bin Malik? Kamu tahu orang Nasrani memuliakan sahabatnya Nabi Isa. Apa orang Nasrani memuliakan sahabat Nabi Isa, sedangkan kamu mencaci maki orang yang berkhadam 10 tahun kepada Nabi. Lalu Hadis datang minta maaf. Nah, ikam dia Abdul Malik ini orang nang nih raja kan nih. Jadi Hadis ketakutan. Ikam ini mah mencela nang hadam Nabi lah. Anas itu mana berkhadam 10 tahun. Di mana kita di mana mencoba berhadam juga. Paling kadang kita di mana berhadam nang sina. Iman saja mah nih manukan meja, berhadam dia mana. Atau kita mana memberikan sadar guru mana berhadam juga. Nah, jadi terlalu pakan mana diberikan kalau dibalik atau mana berdoa. Kalau bisa spesial mana ini yang kalau nanti mana sahabat Nabi itu ada spesial dan manukan sadar Nabi, ada spesial manukan Nabi berudu, banyu berudu disiapkan. Kebicaranya tuh dituangkan ke uduan. Nah, misalkan dia nona pakai mana akan banyu dibuat ke uduan Nabi. Nah, kayak itu mana kalau Anas ini 10 tahun di rumah, enggak berapa kayak sekolah ini. Di 10 tahun 4 Nabi, timur kayak aulia misalnya. Nah, pihak lagi membantu Nabi mana? Nah, ngapa di rumah tuh nanggin Nabi? Itu mana Anas mana? Nah, kita di mana paling kada benar mendoakan guru. Itu seperti orang berkhadam dengan guru, mendoakan
Makanya kan kita berdoa naik sampai yang apa? Allahumma astur yuba mu'allimina anna wa la tajhab barakatihim. Kita oleh atau biasa kita ya Allah panjangkan umur guru kesehatan. Itu oleh didoakan. Bahasa Indonesia lagi guru. Bahasa Indonesia boleh juga. Nah, sedikit lagi Mbak. Malaknat. Nah, malaknat ini mulai menyumpahi sama juga nih. Ini bisa kenakan memang deh. Jika kenakan jangan biasa malaknat. Biasanya nyebut apa? Faisal. Biasanya kenakannya nyebut apa aja malaknat nih? Nyumpahi. Nyebut bungwal juga. Nah, jadi bapak dia jangan bersumpahan. Nah, lah. Kalau kena ikan ni jempung wal jatuh, disikok tampuk je, kada boleh guys kena. Jadi Nabi kita ketujuh orang malaikat itu, kalau orang beriman bujur-bujur itu salah. Al-mu'minu laisa bil-la'an. Orang mukmin yang sempurna itu jadi bukan tukang laknat. Ini oleh al-mu'min kamil. Alif lamnya itu al-kamil. Orang beriman yang sempurna. Pada beriman tapi malaknat, nah itu kan sempurna lagi imannya. Makanya kan selalu ada Allah, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Jadi kayak ini olehlah. Nah, jadi mengenai tutur kata itu mengenai tanda baiknya. Anak bila kita ini baik mengenai bepandir itu tanda baik hati. Nah, biasa iman bepandir kawan bagus. Kalau usah nyambat bungul, bagi skor coba bandingkan baik itu tanda iman ini baik. Hati yang baiknya tanda baiknya iman. Berarti imannya baik. Ini teman mengetahui mana ya? Biasa nyambat bungul mana ya? Itu mana berarti sudah ada baik sudah baik. Kayak apa kayak sehari jam kawan mana jangan sebut bungul kawan. Nah itu nih di laknat marangan itu ada baik. Nah seperti kisah gimana yang berita tanah sadawailah seperti ini kisah. Sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu wa huwa yal'anu ba'da raqiqih faltafata ilaihi wa qala ya Abu Bakrin ya Baqi Siddiq wal la'an qalla wa rabbul Ka'bah wa a'adahu marasain aw thalasan fa'atata Abu Bakrin yaumidin ba'da raqiqih wa ja'a ila Nabi wa qala la a'ud. Telah mendengar oleh Rasulullah akan Abu Bakar sedang melaknat sebagian budaknya. Dia sedang Abu Bakar ini sarik ke budak, kenapa budak nih dilaknat sidin mana ya? Pembantu, bahagia oleh pembantunya nih disuruh kada diupah lagi itu kali kalau sudah itu hanya budak. Lalu menoleh Rasulullah kepadanya seraya berkata kepada Abu Bakar ini kada tahu nanti ada di parak situ. Wahai Abu Bakar yang bergelar Siddiq atau tukang laknat, tetapi tidak akan pernah bersatu demi Allah dan mengulangnya 2 kali atau 3 kali oleh diulangi Nabi. Wahai Abu Bakar gelarnya Siddiq tukang laknat ke Nabi. Nabi kada bersatu antara Siddiq dan tukang laknat tadi. Imbah itu mana lalu memerdekakan Abu Bakar pada hari itu sebagian budaknya dan langsung mendatangi Nabi dan berkata, aku tidak mengulangi lagi ya Nabi. Jadi awalnya memerdekakan Siddiq nang budak tidak tadi. Naikkan Abu Bakar sudah merdeka. Merdeka lagi budak tadi. Sudah dilaknat. Jadi sudah Abu Bakar tadi minta ampun Nabi. Bon Nabi yang kada lagi mengulangi. Sama oleh sabida kan dadaan jangan dilaknat juga. Kalau ya awalnya ada orang nih kan dengan mati di jalan, bahagia ini nih nang ada orang nih kadang mengalihi maksud benar. Ada boleh oleh ikan dengan tu akan dengan kenapa kah ada jawaban bahagia oleh sahabat mana laknat kandaraan kan dengan bahagia itu apa si unta atau himar
diangkatin Nabi oleh kemudian jangan lagi berkawan kami. Nah, ini Nabi obat anak-anak juga. Kenapa menyumpahi sama lawan sombong dulu? Hah? Bayan ulang. Menyumpahi di Yunai mah bongol jabangsat. Nah, itu namanya menyumpahi. Atau anak mah disumpahi ya juga udah boleh. Ada men anak naik nakal naik sumpahi. Mudahan mati jangan tumpak motor. Pas lawas kalau pak motor tabrak motor anak. Nah, itu menyumpahi anak namanya. Allah sudah hewan deh. Eka ya. Nah ya ini. Kalau Nabi pernah bersama orang naik onta, nah onta mana? Nah sini onta saja dan malah ontanya. Lalu Nabi menegur, wahai Abdullah, jangan melalat ontamu, aku tidak mau bersamamu. Nah, ya berarti kemana? Di mana yang panjang dilaknat binatang kemana? Nah benda lah, jangan juga dilaknat mana? Hewan, benda atau manusia. Nah, kalau yang mana? Pulpin kan? Takkan ada mau, jangan jadi laknat. Nah, bangsa benda iman ini pulpin ini kita mau aja, bucur aja. Ada boleh juga. Di mana benda, manusia atau hewan, nah panjang jangan dilaknat gimana? Insyaallah sambungan lagi mana sabu sahabat melaknat sahabat. Nah ini bukan anu mana ini bukan Syiah. Nah di Syiah itu aja melaknat sahabat, Wahabi melaknat cucu Nabi. Nah jadi bila melaknat Wahabi cucu Nabi, Habib itu bukan Wahabi, itu bukan imat. Nah melaknat anu nih cucu Nabi bukan munafik. Ya sudahlah, insyaallah ini kita sambung, minta maaf. Ya. Bismillahirrahmanirrahim.